Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang senantiasa boleh terus memberkati, menyertai kita hingga kapanpun kita percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup setiap kita. Amin. Kita percaya bahwa hari ini ada karena kemurahan Tuhan, karena kelimpahan yang Tuhan boleh berikan semua atas dasar kasih dan cintanya buat setiap kita yang hadir di tempat ini. Saudara siap menyembah Tuhan? Amin. Yang siap menyembah Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang terbaik kembali buat Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita saudara siang hari ini. Mari buka hati, kita datang sama Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati umatnya pada hari ini. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada siang yang baik ini. Setiap kami boleh datang menyembah, memuji dan boleh memuliakan Tuhan Yesus. Ada kesempatan yang indah kembali kami terima. Kami tahu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena pertolongan Tuhan yang terus hadir memberkati umat-Mu ya Bapa. Makasih Roh Kudus buat kekuatan, buat penghiburan hingga pada saat hari ini kami boleh ada. Kami mau tetap mengucap syukur buat segala keadaan kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah yang kami adakan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar senantiasa dalam penyertaan Tuhan dengan ajaib. Setiap kami yang menyembah diberkati Tuhan. Setiap kami yang memuliakan Tuhan dijumpai oleh Tuhan. Agar yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat hari ini Tuhan berikan kelepasan dari sorga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dengan hati iman dan pengharapan kami datang siap menyembah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kita buka hati di hadapan Tuhan Yesus. Kita serahkan semua ke hadapan Tuhan. Mari sadari saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, semua karena Roh-Mu Tuhan. Mari bawa hatimu saudara. Ku bawa hatiku, penyembahanmu. Ku semakin berkurang,
Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hatiku. Kami yakin Tuhan, hanya anugerah-Mu yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama, katakan mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kami yakin Tuhan, hanya melalui anugerah-Mu yang ajaib itu Tuhan Yesus, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sambil kita bangkit beri bersama-sama jemaat Tiberias, katakan mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak. Haleluya Tuhan di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan. Haleluya. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Allah. Haleluya. Kekuatan hidup kami Tuhan, untuk kami mencari Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus, menemukan pribadi-Mu yang ajaib. Tuhan, kami minta kekuatan yang baru dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Kau kenal hidupku Tuhan. Jadikan setiap kami hamba-Mu yang berkenan Tuhan, lewat kasih karunia-Mu, lewat pertolongan-Mu, bahkan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami siap menerimanya Tuhan. Dengan kerinduan ini Tuhan, kami mau katakan sama-sama. Katakan mengikuti Yesus itulah. Amin Tuhan. Kami lepaskan Tuhan aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring
Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Kembali katakan, mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal, mengerti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terjadilah dalam hidup setiap orang percaya yang menyembah. Angkat tanganmu bersama-sama gereja Tiberias. Oh, mengiring Yesus, itulah terimalah. Haleluya Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan. Angkat tanganmu, pandang Yesus Sang Juru Selamat, sambil kita mengatakan sama-sama, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Yesus sama-sama, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, dalam semuanya Tuhan. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, mari memuji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Selama-lamanya ku percaya, ku percaya Tuhan tak pernah kecewakan hatiku, hatiku, hidupku Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah, terpujilah Yesus. Glory, glory Tuhan, glory Tuhan. I worship you Lord, I worship you Lord, I worship you Lord. Amen, 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 amen. Oh God.
namamu Tuhan yang ditinggikan siang hari ini. Biar hanya nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Angkat tanganmu, berdoalah. Janji sama Tuhan untuk terus mengikuti ya, mengiringi Yesus. Biar lewat kuasa Roh Allah yang ada bersama dengan kita, kita dimampukan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Bukan hanya melalui lidah perkataan Tuhan, tapi lewat perbuatan hidup ini kami mau terus memuliakan Engkau ya Bapa. Kami angkat tangan kami tinggi, berdoa menyerahkan semuanya kehidupan kami Tuhan Yesus dalam tangan kasih Tuhan yang sungguh ajaib buat setiap kami yang percaya. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, come on. Oh God, I worship you. Angkat tanganmu sama-sama jemaat Tiberias. Kita sama-sama memuji Tuhan siang hari ini. Buat kemuliaan Yesus Tuhan. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, just sing it. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, katakan sama-sama. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you, Jesus. Oh God, oh God, I worship you. Declare in the name of Jesus, come on. Be glorified and magnified. Oh God. Mari sama-sama jemaat Tiberias yang percaya, angkat suaramu, kasih keras suaramu. Oh God, I worship you. Oh God, oh God. Thank you Jesus, come on and sing it. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God. Bukan dengan ketakutan kami, tapi semua karena iman kami Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan percaya. Be glorified, be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I
Yesus Tuhan yang telah selamanya setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya kami terlalu percaya. Waktu kami datang menyembah, waktu kami datang dengan hati yang iman dengan teguh, kami pasti melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya. Ini hati kami Tuhan Yesus, ini hati kami yang percaya. Kami siap lebih lagi melihat kuasa-Mu dinyatakan pada siang hari di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa yang diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Beri salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Bebaskan kita memuji Tuhan sore hari yang baik ini. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Mari bersama-sama di Merias katakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Hey! Mari di tempat ini di rumah bersuka cita buat Tuhan Yesus Raja. Bersama-sama umat Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Sekali lagi dengan sukacita. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan kaulah saudara dan saudari. Dengan bangga gereja Tiberias, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga. Sekali lagi dengan bangga, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Yeah, yeah. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Lambaikan tangan kita gereja Tiberias dengan sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Katakan dalam Yesus ada sukacita. Kami bersukacita karenamu. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yang bersukacita sorak-sorangan haleluya. Mari bersama-sama dengan sukacita kita tinggikan nama Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Angkat suaramu di Merias. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Mari gereja di Merias, angkat suara kita. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan
Kami bersuka cita Tuhan. Sekali lagi di tempat ini, di rumah. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur buat Tuhan. Bertemu, berkumpul dalam kasih-Nya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Sama-sama Tiberias. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Mari lebih tinggi pada siang sore hari ini. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam. Sekali lagi Tiberias. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi Tiberias. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kasih tepuk Tuhan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Seberapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Yesus. Dipersilakan kembali duduk sidang jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah. Bersyukur pada siang sore hari kita sama-sama boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi diberkati kesempatan siang sore hari yang baik ini, terlebih dahulu kita akan saksikan yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Jika kita tidak menangani kemarahan kita dengan benar, itu akan memberikan pijakan bagi kuasa kegelapan untuk masuk dalam hidup kita. Kita kadang merasa bahwa kita berhak untuk marah, ya. Tetapi jika kemarahan terus hidup di dalam hati kita, itu akan menghancurkan diri kita. Jangan biarkan emosi atau marah mengendalikan pikiran dan hati kita. Hal pertama yang hilang pada saat kita marah adalah sukacita. Marah membuat perasaan jadi buruk, konsentrasi kita terganggu, ya, energi terkuras. Bahkan jika marah sudah menjadi kebiasaan, marah bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Tenangkan diri sebelum kemarahan meledak. Berhati-hatilah terhadap amarah, karena itu bisa berdampak buruk pada jasmani dan rohani. Mari belajar untuk mengendalikan amarah sesuai dengan firman Tuhan dan cepat mengampuni atau memaafkan. Orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan pasti akan dari dalam hatinya akan mengalir pengampunan untuk sesamanya. Sebab mengampuni merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri. Kita banyak bersabar. Kemarahan adalah sebuah sifat atau karakter yang dapat merusak hidup kita. Kita harus banyak bersabar karena bersabar adalah sebuah pilihan dan membutuhkan latihan. Dan selalu banyak berdoa. Doa memiliki peranan penting dalam setiap hidup orang percaya.
Sebab doa bukan saja sarana untuk kita intim dengan Tuhan, tetapi juga sarana untuk kita meminta kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah diberkati yaitu melalui video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan secara full dapat saksikan di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, izinkan kami terlebih dahulu membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita pada minggu ini. Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Bersyukur Aman dalam Perlindungan Tuhan Yesus. Sebagai Roma yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus sediakan. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Beri mereka rumah di bumi dan rumah di sorga. Di akhir zaman ini dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua akan terangkat ke sorga dan pesta di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bersyukur aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Yang pertama, bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat yang kedua sampai dengan ke-9. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang penuh misteri. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Itulah kehidupan, fakta kehidupan yang tidak bisa dibantah. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti kita jadi kecil hati, kecut dan khawatir. Ingat, ada Tuhan Yesus tempat kita untuk bergantung. Tuhan Yesus menghendaki agar kita bergantung hanya kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, tetap yakin bahwa percaya kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mazmur 31 ayat 15 sampai dengan 19, Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita harus yakin kepada keperkasaan Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang melindungi kita. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, masalah dan tantangan justru akan membuat imannya menjadi kuat dan besar. Jika Tuhan adalah tempat perlindungan kita, maka malapetaka tidak akan menimpa kita dan malaikatnya akan diperintahkan untuk menjaga kita. Percayalah Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dan Tuhan itu setia. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Walaupun mungkin terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita saat kita dalam cemas, takut dan kesesakan. Marilah datang dan berseru hanya kepada Tuhan Yesus. Selalu ingat kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup menghibur dan membantu dan menyelesaikan semua permasalahan kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjalilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diberkati melalui pembacaan suara Gembala Sidang kita untuk minggu ini, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita sebentar mau lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau teduhkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kesempatan pada siang sore hari ini kami boleh sama-sama memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Bentar Tuhan, lebih dalam lagi kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami. Mengajar setiap kami, mendidik setiap kami, menegur setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar-pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada menjadi garam dan terang-Mu ya Allah. Pendeta Giri Tengker, Tuhan Yesus
Yesus berkati bawakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dengan sikap berdoa datang sama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah. Kami mau setia melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Mau sertakan Engkau selalu ada di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Mari angkat suara kita dengan hati bersyukur. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kembali dengan hati bersyukur buat Tuhan. Sama-sama Tiberias katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik baik. Sekali lagi, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Angkat suara kita gereja Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan sampai akhir ku menutup. Ini komitmen kami ya Tuhan kepadamu. Ku tetap setia
yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini komitmen kami ya Tuhan, bahwa sampai nafas kami yang terakhir, kami akan tetap selalu bersamamu, iring Engkau sampai selama-lamanya. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami iring Engkau, selalu ada hal-hal baik mengikuti setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau pada siang hari ini kembali kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus sebagaimana kami ada, kami yakin, kami percaya semua karena kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, siang hari ini berbicaralah bagi setiap kami lewat firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu, sehingga setiap yang sakit, berbeban berat, mereka yang luka, pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kalau saya bilang shalom, damai sejahtera, saya lagi doa supaya setiap saudara penuh dengan sukacita, banyak berkat, panjang umur. Coba lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Sama-sama bilang, banyak berkatnya. Amin. Kita percaya kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Apa? Luar biasa. Pasti karena nggak punya masalah, betul ya? Ada masalah dalam hidup ini. Lalu kenapa saya tanya apa kabar, jawabnya luar biasa? Karena kita punya Yesus, sehingga mau ada masalah, mau ada tantangan, kita akan tetap tersenyum karena perlindungan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal yang ke-9, nanti ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang sudah di situ katakan amin. Iya, kalau saudara sudah di situ tolong bantu saya baca perikopnya apa? Perikopnya. Siapa? Saulus bertobat. Hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana perjumpaan pertama antara Saulus dengan Tuhan Yesus. Tapi ngomong-ngomong saudara, tolong jangan salah paham. Ada banyak orang yang sering salah paham antara Saulus dan Paulus. Banyak orang bilang begini soalnya, Saulus ketika dia belum bertobat, ketika dia sudah bertobat maka namanya diubah jadi Paulus. Enggak ada. Enggak. Saulus itu namanya tidak diubah. Enggak. Saulus itu memang punya dua nama. Dalam bahasa Ibrani disebut Saulus, dalam bahasa Romawi disebut Paulus. Jadi bukan diubah saudara. Ya kalau Simon diubah jadi Petrus. Tetapi kalau Paulus enggak, memang punya dua nama. Dan dalam Alkitab ada berapa orang yang punya dua nama. Contohnya Rasul Matius, itu bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya Lewi. Ya jadi Saulus itu namanya tidak diubah. Saya baca ayat yang pertama, nanti saudara baca ayat yang kedua. Sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Kita berganti-gantian sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Saudara 2 ya. Dan berarti niat awalnya Saulus untuk apa? Menangkap orang-orang Kristen. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 4. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 6. Ya.
Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. 8 ya. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Nanti saudara baca seluruh pasal 9. Saulus itu atau Paulus, dia kemudian bertemu dengan Ananias, kemudian diberitakan firman, lalu kemudian Saulus menjadi pemberita Injil, matanya dicelikan. Ini yang saya mau bilang Pak Bu, niat awalnya Saulus untuk apa? Menangkap orang Kristen, mempersekusi orang Kristen. Tetapi saudara, satu hal yang kita pelajari, orang yang mungkin awalnya dia untuk menganiaya orang Kristen, toh Tuhan bisa ubah hatinya menjadi pelayan Tuhan. Amin. Maka hari ini saudara, ini yang akan kita bahas. Coba lihat dulu semua ke depan, perhatikan baik-baik. Semua yang ada di sini pasti makin hari mau jadi yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Pasti, benar kan? Saudara pasti punya iman, bulan depan harus lebih baik dari sekarang, betul? Ya. Dan untuk mengubah itu semua, saudara harus mengubah diri kita sendiri. Nanggep? Nah, masalahnya adalah Anda tidak mungkin bisa berubah hanya dengar khotbah pendeta. Karena pendeta tidak bisa mengubah Anda. Yang paham anggukan kepala. Kenapa? Karena bukan pendeta yang menciptakan kita. Setuju? Maka yang bisa mengubah kita hanyalah Tuhan. Jadi kalau engkau mau berubah, maka kita harus berjumpa dengan Tuhan. Yang paham katakan amin. Masalahnya saudara, belum pernah ada di antara kita di sini yang berjumpa face to face dengan Tuhan. Saya mau tanya dulu, yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan, lambaikan tangan. Gak pernah? Gak pernah. Ulang ya, ulang. Kalau kita mau berubah, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Betul? Masalahnya kita belum pernah ada yang berjumpa sama Tuhan. Benar? Maka kalau gitu kita bisa berubah nggak? Nah, maka yang dimaksud dengan berjumpa dengan Tuhan bukan hanya sekedar face to face, tapi juga merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita merasakan hadirat Tuhan, maka pasti ada perubahan. Yang setuju katakan amin. Dan tema khotbah saya pada siang hari ini adalah hadirat Tuhan yang mengubahkan. Apa judulnya? Iya saudara, hadirat Tuhan yang mengubahkan. Dan saudara yang terkasih, kalau engkau belum pernah rasakan hadirat Tuhan, engkau belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita ini Kristennya pasti Kristennya KTP saja. Karena Kristen pengikut Kristus yang sejati pasti harus sudah pernah merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Harus sudah pernah rasakan hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang saudara, coba saudara lihat slide. Apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah kehadiran Allah yang nyata dan dialami oleh manusia secara pribadi dan mendalam. Maka kalau dalam dunia teologi itu saudara, ada dua jenis hadirat yang kita rasakan. Yang pertama, manifest presence. Apa itu? Ketika kita merasakan berjumpaan secara pribadi. Bisa melalui suara Tuhan, bisa ketika engkau lagi angkat tangan air matamu mengalir. Ya saudara, itulah yang disebut dengan manifest presence. Contohnya Musa berjumpa dengan Tuhan. Itu manifest presence. Ya. Yang kedua ada namanya indwelling presence. Ketika Roh Kudus itu menuntun setiap langkah kita hari demi hari. Uniknya, engkau tidak mungkin bisa dituntun oleh Roh Kudus kalau belum pernah mengalami pengalaman yang pertama. Roh Kudus tidak mungkin berkuasa atas kita kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sampai di sini masih ikuti khotbah saya, anggukan kepala. Akibatnya apa? Kalau kita alami hadirat Tuhan, karakter berubah, ada damai, ada kekuatan, menghasilkan penyembahan yang sejati, membawa hikmat dan pimpinan. Yang saya maksud begini saudara, kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, percayalah ibadah yang kita lakukan ini pasti rutinitas. Pasti itu. Engkau nyanyi lagu rohani, kalau belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya jamin nyanyianmu mungkin boleh bagus, tetapi hatimu mungkin bermasalah.
Makanya beda antara orang yang nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Kalau dia hanya berdasarkan hafalan pasti beda dengan orang yang nyanyi berdasarkan pengalaman. Karena kalau nyanyi lagu itu berdasarkan pengalaman, takkan kekurangan aku. Iya, itu kalau berdasarkan pengalaman air mata bisa mengalir. Kenapa? Karena dia tahu bahwa selama dia hidup banyak tantangan, banyak masalah, tapi Tuhan selalu menggenggam erat tangannya. Maka ini yang saya mau sampaikan kepada setiap saudara. Jangan cuma jadi Kristen, kita harus mengalami Yesus. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, alami Yesus, alami Yesus. Bilang. Iya saudara. Karena saya khawatir ada banyak orang Kristen yang belum pernah mengalami Yesus. Ya. Dan hari ini kita akan belajar saudara tentang hadirat Tuhan itu seperti apa. Apakah karakteristiknya? Karena ada banyak orang yang salah konsep. Wih, saya rasakan hadirat Tuhan. Apa buktinya? Wih, bulu kuduk saya merinding. Ya, saudara pergi ke tempat serem pun bulu kuduk merinding. Tetapi ini yang kita mau pelajari. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung saja, slide. Coba lihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, maksudnya pengikut Kristus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Perhatikan baik-baik, niat awalnya Saulus apa? Nangkep orang Kristen. Tiba-tiba ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik. Damsyik itu Damaskus sekarang, ibu kota Suriah. Ya, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar. Inilah yang disebut dengan hadirat. Memancar dari langit, mengelilingi dia. Maka yang pertama, langsung saja slide. Hadirat Tuhan, kalau engkau rasakan, maka dampak yang pertama pasti akan mengubah arah hidupmu. Yang pertama apa? Hadirat Tuhan pasti akan mengubah arah hidup kita. Karena inilah inti daripada pertobatan. Pertobatan itu artinya berbalik arah. Sama-sama bilang, balik arah. Yang tadinya dosa, akhirnya berbalik arah. Yang tadinya kepada dunia, berbalik arah kepada Kristus. Orang yang mengalami hadirat Tuhan, ciri paling pertama, pasti ada perubahan. Sama-sama bilang, perubahan. Ya pasti saudara. Lah kalau dia bilang, saya alami hadirat Tuhan tapi hidupnya nggak berubah, jangan-jangan salah hadirat. Nangkep maksud saya? Iya. Nah, yang jadi masalah kan begini. Saulus waktu dia kejar orang Kristen, dia nggak kalau dia salah. Ya. Ulang-ulang. Waktu Saulus mau mengejar orang Kristen, dia nggak kalau dia salah. Enggak. Kenapa? Karena bagi dia sedang menjalankan misi sucinya dia. Benar gak? Dan ini yang saya mau bilang saudara, ada banyak dari kita mungkin yang nggak ngeh bahwa kita itu di jalan yang salah. Saya coba ambil contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Slide boleh? Saya ambil contoh paling kanan dulu. Petrus, sebelum dia jadi penjala manusia, dia menjadi penjala ikan. Saya mau tanya, kalau dia jadi penjala ikan terus-terusan tanpa ikut Yesus, ya, kira-kira namanya akan kita kenal nggak? Enggak. Nabi Yesaya, nanti saudara baca Yesaya pasal 6 ayat 4, 5, 6. Dia bilang, aku tidak pantas, tidak layak jadi nabi karena aku punya mulut yang najis di tengah-tengah bangsa yang bermulut najis. Lalu didatangi sama malaikat serafim, diambil bara, dimasukkan ke dalam mulutnya dan dibilang dosamu diampuni. Yang unik yang paling kiri itu, namanya adalah Musa. Ada yang tahu Musa itu mati usia berapa? 120. Ulang. Ya biar pas lagi live enak. Ada yang tahu Musa itu matinya usia berapa? 120. Puji Tuhan, ini pasti sering baca Alkitab. 120 tahun. Dan saya lihat Musa itu memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir. Nah uniknya lihat. Dari 120 tahun usia Musa itu biasanya kita bagi jadi 3 fase. Berapa fase? 3. Kalau 120 tahun dibagi 3, maka masing-masing berapa tahun?
40 tahun. Lihat dulu semua ke depan ya. Ini penting ini. Berarti usia 0 sampai 40, Musa itu awalnya dia ada di istana Mesir Fir'aun. Dibesarkan dengan gaya Mesir 0 sampai 40. Lalu kemudian dia mendapat pendidikan yang bagus. Di ujung-ujungnya dia membela orang Ibrani. Lalu kemudian dia kabur. Masuklah ke dalam fase yang kedua. Usia 40 sampai 80. Ketika dia kabur ke rumah satu orang yang namanya Yitro. Kalau bahasa Inggrisnya Jethro. Umur 40 sampai 80, waktu dia lagi sembunyi di situ, bertemulah dia dengan seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Nama istri Musa adalah Ibu Musa. Zipora. Lihat. Umur 0 sampai umur 80 tahun. Hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya nggak ada kendala. Benar? Tiba-tiba usia 80, kejadian yang tadi kita lihat terjadi. Dia berjumpa dengan Tuhan di semak-semak yang seperti terbakar api. Tuhan bilang, bebaskan umatku. Umur berapa? 80 sampai 120. Ini yang saya mau bilang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Engkau mungkin sekarang ini berjalan biasa saja, tetapi ingat ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan bagi masa depan kita. Ingat, momenmu belum habis. Saya mau tanya dulu, yang pernah terima mujizat lambaikan tangan. Tinggi-tinggi. Oke. Yang pernah terima mujizat disembuhkan dari penyakit berat, lambaikan tangan. Oke. Lebih dalam lagi. Yang pernah terima mujizat disembuhkan dari penyakit berat yang harusnya merenggut nyawamu, termasuk COVID, lambaikan tangan. Saudara ngerti apa yang saya coba maksud? Harusnya saudara yang barusan tunjuk tangan udah nggak di sini lagi. Benar nggak? Harusnya nggak. Pertanyaannya, kenapa Anda masih di sini? Ini yang saya percaya. Kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kalau kita meninggal, itu bukan karena takdir. Kalau kita meninggal artinya tugasmu sudah selesai. Artinya begini, kalau kita masih ada sekarang berarti ada tugas yang dari Tuhan yang engkau belum jalankan. Makanya saudara, harus terus, engkau mungkin merasa hidupmu biasa-biasa saja. Tetapi ingat, Tuhan mau kasih sesuatu yang dahsyat untuk masa depan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, nyadar, bilang. Iya. Saya ambil contoh ya, karena banyak orang Kristen yang nggak nyadar. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Saya ini sebelum bulan April kemarin, saya ingat sekali itu bulan April, saya sering pakai dasinya begini. Sependek ini. Dan saya anggap itu biasa-biasa saja. Sampai di bulan April, lagi ada baptisan Tiberias. Lalu tiba-tiba ada satu orang pendeta berdiri di Gading Nias, di Gading Hotel Gading Indah. Pendeta berdiri depan kaca, terus dia panggil saya, Pastor Gary boleh nggak berdiri di samping saya? Dia lagi mau coba kasih nasihat ke saya gimana caranya sehalus mungkin. Pastor Gary, gini, saya soalnya sering ngelihat Pastor Gary live, cuma saya agak risih ngelihat Pastor Gary kalau dasinya diangkat begini. Kalau Pastor Gary lihat dasi itu, kalau bisa sampai di bawah. Nama pendeta yang tegur saya namanya Pendeta Marcel Sairang. Ya kan? Saya bilang, iya pastor siap. Ngomong-ngomong pendeta Marcel Sairang itu kalau secara kependetaan dia senior saya loh. Karena dia lebih lama khotbah dibandingkan saya. Saya bilang oke, siap. Saya selama ini menganggap dasi yang begini biasa aja. Cuma baru sadar ternyata yang ini salah. Dan saya mendapat itu dari pendeta yang merupakan juga pakar mode. Oh begini ternyata. Dan saya bilang, selama ini saya pakai dasi selalu begini. Dari kapan? Dari zaman SD, Tutwuri Handayani. Ya kan? Tetapi saudara, kalau sampai akhirnya ada yang mengingatkan saya, harus berubah. Ini yang saya mau bilang kepada setiap kita. Mungkin kita anggap selama ini yang kita jalani itu biasa-biasa saja. Tetapi ingat, Tuhan mau engkau menjalani hidupmu yang jauh lebih dahsyat lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya kalau engkau sekarang ini merasa kok kayaknya bisnis saya stuck, karir saya stuck, tunggu dulu. Jangan-jangan bukan stuck. Bukan, slide boleh. Seandainya saat ini langkahmu terhenti, Pak Bu ingat ini.
Bisnismu kok kayaknya stuck di situ-situ saja, karirmu kayaknya nggak naik-naik. Seandainya saat ini langkahmu terhenti, mungkin itulah momen yang Tuhan nantikan agar Dia bisa menunjukkan arah yang baru. Kadang-kadang engkau harus berhenti sejenak, Pak, Bu. Ya, jangan takut kalau Tuhan yang mengubah arah dan rencanamu. Kenapa? Karena Dia tahu dirimu jauh lebih baik dibandingkan dirimu sendiri. Jadi kalau sekarang ini kok saya kayaknya mentok di sini, kok kayaknya bisnis saya nggak ada jalan keluar. Jangan-jangan itulah momen yang Tuhan nantikan supaya engkau sadar bahwa engkau harus berbalik arah. Ya. Dan ini yang saya imani, tidak ada kata terlambat. Karena ketika hadirat Tuhan ada, maka Dia akan berikan engkau arah yang baru, sesuatu yang lebih besar, supaya engkau tahu bahwa hidupmu di dunia ini bukan cuma numpang lewat. Yang paham katakan amin. Nah saudara yang terkasih, maka kita percaya kalau Tuhan yang atur, kita aman, kita baik-baik saja. Makanya saya suka lagu lama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakut. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang kemana? Ke tempat tinggi. Hingga nanti aku tiba di rumah Bapa sorga. Saudara, selama kita masih bernafas, maka biarlah nafas kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kita percaya, saudara yang terkasih, ingat, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Dan dampak pertama, arah hidupmu pasti berubah. Engkau akan ditunjukkan Tuhan suatu rencana yang dahsyat. Dan ini yang saya mau katakan, pegang ini, pikirkan ini, bahwa hidupmu belum selesai, momenmu belum selesai. Saya percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Minimal saudara, kalau kita masih boleh hidup sekarang, minimal engkau masih hidup sampai sekarang untuk bahagiain keluargamu. Minimal itu. Ya. Maka yang pertama, pasti ada perubahan arah hidup. Yang kedua, slide. Coba lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ia rebah ke tanah. Siapa yang rebah ke tanah? Saulus. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Cara bacanya begitu ya. Ayat 5 cara bacanya begitu. Bukan begini, siapakah engkau Tuhan? Bukan. Dalam logat Yunani, ngomongnya begini Saulus nih, kayak nantang. Siapakah engkau? Engkau siapa? Tuhan, begitu. Ya. Maka katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maka saudara lihat, ketika hadirat Tuhan ada, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, langsung, Tuhan mau kita dengar suaranya Tuhan. Sama-sama bilang, dengar suara Tuhan. Ya. Saudara, ada momen di mana engkau terdiam, naikkan pujian, penyembahan, hadirat Tuhan ada, maka disitulah Tuhan berbicara kepada setiap kita. Yohanes 10:26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk apa? Domba-dombaku. Coba lihat ayat 27, baca sama-sama. 3, 2, ya. Domba-dombaku mendengar, dan aku, dan mereka, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang kedua saudara, kalau kita rasakan hadirat Tuhan, maka hati ini pasti akan tunduk dengan otoritas Tuhan. Hati ini pasti pengen rindu untuk terus dekat terus sama Tuhan. Sama-sama bilang, dekat sama Tuhan. Ya pasti itu. Yang sudah menikah lebih dari 15 tahun, lambaikan tangan. 15 tahun ya. Tinggi. Nah, yang menikah 15 tahun dan datang bareng suami dan istrinya, lambaikan tangan. Nah, gitu kan.
Bapak-bapak di tempat ini, kenapa saya kasih 15 tahun? Karena kalau 15 tahun berarti perjuangan kita mirip-mirip. Karena kalau zaman sekarang kan pacarannya agak beda. Karena kalau pacaran zaman dulu perjuangan kita sama, mirip-mirip, benar gak? Bapak-bapak di tempat ini pasti pernah merasakan kan bagaimana nelpon pacar dulu di telepon umum koin, berdiri berjam-jam, atau di wartel, ya kan? Atau pernah merasakan zaman-zaman dulu telepon 3 detik, halo lagi apa, matiin. Ya, itu namanya paket hemat. Ya saudara, saya mau tanya, dulu waktu lagi pacaran sama istri atau lagi pacaran sama suami, pengen terus-terusan ngobrol kan? Kenapa pengen terus-terusan ngobrol? Jatuh cinta. Saking pengennya ngobrol dulu kan, mau matiin telepon aja kayak enggan. Ya, iya sayang, udah 1 jam kita ngobrol. Ya sudah, kalau gitu kita matiin handphonenya ya. Iya, ya udah kamu duluan yang matiin. Kamu. Ya sudah kalau gitu kita matiin sama-sama ya. 1, 2, 3. Kok nggak dimatiin? Dulu kan begitu kan? Pengen ngobrol terus, kenapa? Jatuh cinta. Lah Anda nggak mungkin bilang jatuh cinta sama Tuhan kalau nggak pengen ngobrol. Iya kan? Makanya tanda orang yang jatuh cinta rasakan hadirat Tuhan, pasti pengen ngobrol. Pasti. Apapun diomongin. Dan yang kedua cirinya, waktu lagi ngobrol, lagi jatuh cinta nih, apapun yang dibicarakan oleh pacar kita, pasti kita dengarnya antusias. Iya kan? Pas dia lagi ngomong, tahu nggak tadi aku kepentok batu. Kepentok masa? Antusias kan kita ngomongnya. Ya, saya ngomong begitu karena ada istri saya di pojok. Ya. Tapi maksud saya begini loh saudara, kalau engkau jatuh cinta sama Tuhan, pasti antusias kok, pasti itu. Ya, slide boleh. Dan saya kutip gembala sidang kita bilang begini, hadirat Tuhan akan berdiam bersama dengan kita kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena hubungan pribadi bukan hanya untuk mendapatkan keberhasilan saja. Ini teguran keras ini. Ingat ya, hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya untuk dapat keberhasilan saja, tetapi untuk berada selalu dalam hadirat Tuhan. 6 Juli 2025. Ya. Maksud saya begini, kalau kita ngobrol sama Tuhan hanya karena ada maunya, itu namanya bukan cinta. Itu namanya ada maunya. Makanya saudara, kalau kita alami hadirat Tuhan, pasti pengen terus ngobrol, dengar suara Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan bicara sama kita? Slide. Melalui Alkitab. Ya, baca Alkitabnya. Ya. Doa, Roh Kudus berbicara dalam hati kita lagi penyembahan. Ya. Melalui orang lain kasih teguran, nasihat. Tapi intinya saudara, suara Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Bisa juga melalui yang terakhir, kejadian atau situasi Tuhan berbicara. Saudara, bertahun-tahun yang lalu saya lulus sekolah pendeta itu tahun 2008, tapi wisuda 2009. Dan waktu di wisuda tahun 2009 itu, saya ingat yang wisuda itu adalah mendiang gembala sidang pendeta Pariaji. Saya kemudian ditunjuk sama mendiang, bilang begini, yuk ikut saya. Ya, 2009. Tetapi singkat cerita Bapak Ibu, karena waktu itu ada orang yang menghalangi, makanya saya nggak jadi. Tetapi saya tidak bermaksud untuk ngomongin siapa, karena nggak penting buat saya. Bagi saya mungkin saat itu sayanya yang belum siap. Begitu kan? 2009. Akhirnya saya memutuskan bekerja biasa waktu itu. Bekerja. Saya bekerja 2009, 2010 saya terus bekerja. Kalau 2010 berarti saudara, saya itu 15 tahun lebih muda dari sekarang. Nangkep ya? Tahun 2010-an. Dan saudara, kalau saya 15 tahun lebih muda, saudara ingat deh, 15 tahun yang lalu, saya yakin cara kerjamu pun masih yang semangat banget ngejar sesuatu, benar gak? Ambisi kita pasti masih lagi panas-panasnya, benar gak? Dan saya dulu bekerja dengan luar biasa, giat. Saya dulu tinggal di Rawamangun, kerja saya itu di Bintaro sektor 4. Saya kejar karir yang benar-benar kejar karir. Sampai satu momen, waktu itu saya lagi meeting di Surabaya, tahun 2014. Lagi meeting di Surabaya. Dan setelah meeting itu, saudara, ini dalam pekerjaan. Setelah meeting di Surabaya, siang itu saya dapat closing yang besar. Saudara, orang sales tahu tuh apa arti closing? Ya,
deal yang besar. Akhirnya saya mau pulang di Surabaya, ketinggalan pesawat, saya balik ke hotel. Di hotel itu saya lagi pasang TV, Tiba-tiba nggak tahu otak saya kemana-mana. Lagi pasang TV itu. Lalu tiba-tiba saya nyanyi sendiri. Nyanyinya, ku mau cinta Yesus, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Dalam konteks 2014 saya nggak melayani loh. Enggak, saya tetap ibadah, tapi saya nggak pelayanan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Nggak tahu kenapa pas saya ngomong begitu, nyanyi begitu, air mata saya ngalir luar biasa. Ini lagi nonton loh. Air mata ngalir, saya bilang, Tuhan kenapa saya ini? Saya kok berasa kayaknya hari ini capek banget. Lalu tiba-tiba kayak ada suara yang lembut dalam hati saya bilang begini, Ger, kamu tuh bukan capek karena kerjaan. Kamu tuh capek karena kamu mengejar sesuatu yang bukan tujuan awal engkau diciptakan. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, kalau emang Tuhan mau saya pelayanan, kasih tanda. Ya, saya sampai ke Jakarta, pas sampai di Jakarta saudara, mohon maaf kalau saya agak melo untuk cerita ini. Waktu saya balik ke Jakarta saudara, tiba-tiba saya ditelepon oleh satu orang. Namanya Bapak Aristo. Ditelepon begini, bro, besok ketemu saya ya di Plaza Senayan. Maaf, bukan Plaza Senayan. Apa mall satu lagi dekat Senayan? Senayan City. Bro, ikut saya bulan November, saya ingat tanggal 14. Ketemu sama saya di Senayan City. Saya mau ketemuin bro dengan ada orang tertentu. Saya datang ke Senayan City, lantai paling bawah itu ada kafe. Saya jalan sama Pak Aristo, tiba-tiba di kafe itu saya lihat dari belakang, ini dua orang saya kenal banget ini. Saya kenal banget. Saya duduk, orang itu lagi minum kopi dan coklat, lalu ditawarin oleh kedua orang tersebut. Kedua orang tersebut adalah mendiang gembala sidang Pak Pariaji dan Ibu Pariaji. Pas ditanya, mau minum apa? Cuma karena gugupnya teh manis panas. Ya kan udah gugup, ya kan? Saya bilang teh manis panas, singkat cerita. Dan Bapak Ibu tahu itu pertemuan saya pertama, tangan saya gemetar. Mau ngomong pun gak bisa ngomong apapun. Lalu mendiang gembala sidang bilang begini, you jaga hidup kudus, nanti Tuhan pakai luar biasa. Saya bilang iya Pak. Lalu gak lama kemudian Ibu Gembala bilang begini, you Giri Tengker ya, Tuhan Yesus berkati ya. Kalimatnya hanya sesederhana itu. Tapi pulang saya senangnya minta ampun, bukan hanya karena perjumpaan itu, karena saya tahu itulah tanda yang Tuhan kasih kepada saya. Bahwa hati saya dulu Bapak Ibu, hati saya itu masih bimbang. Apakah saya mau masuk dalam pelayanan atau saya mau terus bekerja? Ya, tetapi ini yang saya bilang, kalau Tuhan yang sudah bicara, Tuhan yang kasih tanda, jangan dilawan. Slide. Pak, Bu, kenapa? Karena hati bisa nipu. Tetapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Apalagi kalau engkau sudah minta tanda. Firman Tuhan gak mungkin bisa salah. Makanya jangan jadikan perasaanmu sebagai kompas hidupmu. Jangan. Jika hatimu bertentangan dengan Alkitab, dengan suara Tuhan, maka yang diubah tuh hatinya, Pak, Bu. Jangan yang diubah Alkitabnya. Dan ini yang saya mau bilang, saudara. Saya nggak mau bicarakan apa saja yang saya lewatkan ketika saya harus fokus ke pelayanan. Karena nggak penting. Yang penting adalah ketika saya berjalan bersama Tuhan. Satu hal yang saya imani, nggak pernah saya rasakan ada damai dan sukacita yang saya rasakan sebelumnya. Dan saya imani, dan Bapak Ibu harus imani ini juga. Selama kita iring Yesus, ikut jalannya, Tuhan sekalipun tidak pernah akan meninggalkan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, nggak usah atur-atur Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Dia punya ribuan cara yang luar biasa untuk membuktikan bahwa engkau disayang Tuhan dengan sempurna. Lambaikan tanganmu, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Masa depanku aman dalam Kristus. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, coba lihat ayatnya yang keempat. Saya undang pemain musik. Dikatakan demikian, ia rebah ke tanah. Siapa yang rebah ke tanah? Saulus. Kedengaranlah
olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Coba lihat 4, 5, 6 tadi. Ini yang ngobrol siapa dengan siapa? Saulus dengan Tuhan Yesus ya. Saulus dengan Tuhan Yesus. Coba lihat ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalan. Berarti yang jalan itu bukan cuma Saulus kan? Ada teman-temannya. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Berarti yang dengar suara banyak nggak? Yang mengalami perjumpaan dengan Yesus siapa? Cuma satu. Maka poin yang terakhir, slide boleh? Tuhan mau jumpai engkau secara pribadi. Tuhan mau secara pribadi. Mungkin saudara, banyak orang yang dengar suara ini, banyak orang yang dengar khotbah ini, tetapi yang Tuhan inginkan adalah engkau buka hatimu secara pribadi. Karena Tuhan mau mengenal engkau secara pribadi. Ini yang saya mau bilang, bahwa jangan cuma percaya Yesus dari kata orang. Kita harus benar-benar alami Yesus. Ya. Rekan-rekan muda di tempat ini, engkau jadi Kristen, percaya Yesus, bersyukurlah karena orang tua kita mengajarkan kita tentang Yesus. Tetapi bukan cuma mengetahui Yesus melalui pemahaman pengetahuan kita. Engkau harus alami Yesus benar-benar. Dan ingat, Tuhan bisa bicara dengan kita melalui banyak hal-hal yang mungkin akan meremukan jiwamu. Seperti Saulus, dia mungkin mengalami hal yang gak enak, tetapi justru momen itulah yang mengubahkan hidupnya dengan luar biasa. Saya yakin Anda tidak mau hidup gini-gini saja. Itu sebabnya alami Yesus dalam kehidupan setiap kita, dan engkau akan lihat hidupmu jauh lebih dahsyat lagi. Penutup, worship leader, ingat, Tuhan tidak hanya ingin dikenal lewat cerita orang lain. Dia rindu dikenal lewat air matamu, lewat pergumulanmu, dan juga lewat momen saat engkau sendirian gak ada yang nemenin. Dia mau engkau kenal pada dirinya lewat momen-momen itu. Dan ingat saudara, Tuhan menunggu untuk memeluk hatimu. Dia tidak pernah jauh dari hidupmu. Maka biarlah hari ini saya doa engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hatimu tahu bahwa tidak ada pengalaman yang lebih indah selain merasakan hadirat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Yang diberkati, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, mari kita mau angkat pujian ini. Bila hati terasa berat, haleluya. Bila hati terasa berat, amin, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan mengalir di tempat ini. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang pikul segala bebanku. Sujud di atasnya. Katakan, Ku bawa biar kasih-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. ku terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Haleluya.
mungkin merasa apa yang kau jalani hari-hari ini adalah sesuatu yang baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Saya udah nyaman dengan begini. Tetapi ada momen di mana engkau harus merenung sejenak. Engkau harus terhenti berdiam sejenak dan lihat, jangan-jangan inilah momen yang Tuhan tunggu supaya engkau bisa lihat arah yang baru dari Tuhan. Engkau mungkin selama ini mengeraskan hati dan bilang, Tuhan saya baik-baik saja kok. Tetapi engkau juga tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hatimu sore hari ini. Maka buka hati. Engkau tahu bahwa hanya dalam Yesus ada perubahan yang sejati itu. Hanya dalam Yesus ada sesuatu yang baik yang engkau akan terima. Dan hari ini dengan segala kelemahan kita, mari kita boleh datang sujud di altar Tuhan. Tundukkan kepala, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat setiap kami yang datang ya Tuhan, kami mau rasakan hadirat-Mu karena kami percaya ketika Engkau berbicara maka ada tangan yang lembut yang menjamah mengubahkan setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami datang sujud di altar-Mu karena kami rasakan kedamaian yang luar biasa sore hari ini. Kami rindu untuk terus merasakan momen-momen yang indah bersama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sore hari ini jamah setiap kami, ubahkan setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak akan melihat diri kami sama lagi seperti sebelumnya, tetapi kami akan terus bertumbuh dalam kedewasaan, dalam hubungan yang manis bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau dahsyat ya Tuhan. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dan sama-sama katakan, sujud di altarnya. Sujud di altar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami, kami berikan seutuhnya kepadamu ya Tuhan. Ku terima anugerah-Nya yang mengalirlah kuasa-Mu, menjamah setiap kami. Ya Engkau hadir ya Tuhan di tempat ini. Ini komitmen kami, penyembahan kami. Kami naikkan kepadamu bersama malaikat di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sujud di altarnya. Haleluya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang pulihku dan bebaskan. Yang ubah hidupku, yang ubah hidupku. Amin. Barui hatiku. Katakan sesuatu terjadi siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami tahu. Di altarnya sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu pasti terjadi itu. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa terus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mari satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu, terlebih untuk kesempatan yang sungguh indah. Kami terima kesempatan menerima kekuatan yang baru lewat firman Tuhan yang pasti akan mengubahkan setiap kami. Kami terima dengan sungguh, dengan hati yang rela. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh tertanam
berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Ajar kami Roh Kudus, mampukan kami juga Tuhan, biar kami yang mendengar bukan hanya sebatas pendengar, tapi kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami yang mengucap syukur, dan kami juga datang membawa persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, biarlah semuanya Tuhan Yesus yang pelihara, Tuhan Yesus yang buatkan berhasil. Di dalam nama Yesus kami belajar memberi. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat menerima persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sama kita beri persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian di hadapan Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Untuk itu mari sama-sama saya undang setiap jemaat Tuhan bangkit berdiri, saudara. Kita akan pujian sama-sama tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat suaramu, sama-sama katakan. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara kita teduhkan hati kita sejenak, supaya kita benar-benar siap untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam
tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kembali, mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri, dusta, orang ketiga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Nama kami bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah, alergi kulit, alergi udara, sinus, polip. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sehat. Kami tolak COVID-19. Kami tolak demam berdarah. Anak-anak kami pintar, cerdas, IQ-nya bagus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit kita, doa di hadapan Tuhan. Bicara sama Tuhan. Termasuk engkau yang punya masalah dengan autoimun. Hari ini bicara sama Tuhan. Tuhan mau nyatakan kesembuhannya dalam kehidupanmu. Engkau yang saat ini nggak tahu kenapa, saudara, di bagian dadamu sering sekali kayak rasa ditusuk-tusuk, bawa dalam doa. Tuhan sanggup menyembuhkan. Suami istri yang rindu punya keturunan, atau istrinya mungkin sekarang lagi dalam posisi mengandung, bicara doa sama Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang kudus. Kami bersama keluarga terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, termasuk saudara yang hadir secara online, secara live, angkat botolnya, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa sesuai kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami.
dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, yang di sini yang kepala rumah tangga, nanti kalau misalnya itu saudara tumpang tangan di atas kepala anak-anaknya ya. Ikuti doa saya, kepala rumah tangga kalau suaminya lagi di luar kota, maka ibunya ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami punya kuasa tumpang tangan ke atas anak-anak kami. Kami percaya diberkati Tuhan anak-anak kami, generasi minyak anggur, sesuai doa Gembala Sidang, yaitu mereka punya masa depan yang indah, generasi beasiswa, the best, the biggest, powerful. Dalam nama Tuhan Yesus, disayang Tuhan sempurna. Haleluya. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, pergumulanmu. Saudara termasuk yang lagi bingung untuk membayar sesuatu, mungkin bawa sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Engkau yang saat ini butuh hikmat dari Tuhan, karena harus memutuskan di antara dua pilihan, mungkin pindah pekerjaan, pindah kota, bawa sama Tuhan, bicara. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar punan doa. Tuhan berkati keluarga Butar-Butar, Tuhan berkati juga Papa Manuel, Tuhan berkati. Tuhan sayangi juga bersama keluarga Zega, diberkati. Tuhan sayangi Pak Bambang, Tuhan berkati. Pak Agus, Tuhan berkati. Ibu Ria Rizka Oktaviana, Tuhan berkati. Juga Pak Sharon Yunis Benyamin, Tuhan berkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doaku ya Tuhan, setiap suami diurapi menjadi imam yang kudus, bawa seluruh keluarga lebih dekat sama Tuhan sehingga mereka boleh jadi warga sorga. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan, setia, ibu rumah tangga yang penuh dengan hikmat sorga. Berkati bahkan setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, Tuhan yang memberkati segala aktivitas mereka. Berkati juga setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati setiap jemaat lanjut usia, diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Maka setiap anak-anak mereka yang menjaga orang tuanya, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, berbisnis, berkuliah, atau mungkin sedang berusaha mencari pekerjaan, biar Tuhan yang turut campur tangan dalam segala perencanaan mereka. Anak-anak kami yang bersekolah SD, SMP, SMA, bahkan yang belum bersekolah, kami doa tumbuh kembang mereka sempurna. Kami percaya mereka dipersiapkan untuk masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Saudara tetap duduk, angkat tanganmu sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati selalu ya Tuhan dalam setiap kehidupan pelayanan. Keluarga diberkati ekstra kuasa, ekstra mujizat. Pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo Pariaji, Tuhan berkati segala program-program gereja Tiberias. Tuhan pakai luar biasa untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Berkati juga koordinator tempat ini Pak David Raharja bersama keluarga, selalu dalam penyertaan-Mu. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sore hari ini, hamba Tuhan berkati bersama istri, anak-anak, selalu dalam penyertaan-Mu. Worship leader Bung Rudolf, Tuhan berkati. Bung Sony, Tuhan berkati. Juga rekan-rekan pemain musik, Tuhan berkati. Rekan-rekan singer, juga choir, pasangan suami istri, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat. Apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri. Arahkan hatimu,
Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertika, terhapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih penuh Bapa-Ku, selamatkan hidupku. Aku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih-Mu menjemputku di sana. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Selamat sore, selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.